Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 219, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Henry sangat terkejut. Di satu sisi, dia sangat terkejut karena pergaulan Rahman sangat bagus. Ini merupakan latar belakang keluarga yang paling sedikit atau jarang dijumpai. Di sisi lainnya, hatinya sangat sedih. Putri kandungnya sendiri, yang dibesarkan 20 tahun, demi meminjam uang, tega menyuruhnya berlutut kepada orang lain. Ada kesedihan di matanya. Ini putri kandungnya sendiri. Ayah, kamu harus membantu kami sangat membutuhkan uang. Jika perusahaan Samuel tidak menambahkan modal 6 miliar ini, penghasilan tahun ini akan berkurang, artinya tahun ini tidak bisa mendapatkan keuntungan. Hermin berkata sambil memohon. Kalau dia tidak memohon mungkin masih tidak masalah, tapi ini dia memohon. Henry menjadi semakin sedih. Ayah, aku mohon padamu, kamu harus bantu kami sekali ini. Samuel juga sudah membelikan rumah untuk kalian, makanya modal dia berkurang dan tidak cukup. Kata Hermin lagi. Perasaan Henry bercampur aduk. Dalam hatinya berkata harga rumah ini memang benar 2 miliar, tapi Samuel hanya membayar DP saja, sisa pembayaran berikutnya dia sendiri yang bayar tiap bulan. DP yang dibayarnya hanya 200 juta saja, mana bisa dibandingkan dengan 6 miliar. Ayah. Henry melambaikan tangan, menghisap rokoknya, memotong pembicaraan Hermin. Baik, ayah sudah tidak perlu muka lagi, tunggu pemakaman kakekmu selesai, aku akan pergi memohon kepada Rahman. Ayah, kamu harus ingat, jika Rahman tidak mau meminjamkan uang kepadamu, kamu harus berlutut di hadapannya. Hermin berbicara sambil menatap. Henry hanya diam saja. Sebaliknya dia tanpa bersuara kembali masuk ke dalam kamarnya. Hari kedua, Rahman tidak pergi ke rumah dari keluarga mertuanya, juga tidak datang ke bukit kuburan, malah sebaliknya membawa Agnes bermain ke taman hiburan anak-anak. Dia sedikit pun tidak ingin melihat wajah Hermin dan Mia lagi. Tapi Ruben masih tetap menyapa Luna dan Lisa. Hari ini keluarga Pratama mengundang orang melakukan urusan hukum. Rina Pratama tentu saja harus bersujud. Luna dan Lisa saat membaca gugatan, juga telah berlutut 1 jam lebih. Ruben malah sibuk membantu di bukit kuburan. Tapi hal yang mengejutkan Luna dan yang lainnya, sikap Hermin dan Mia berubah drastis. Mereka tidak hanya spontan duluan menyapanya, juga bertanya kenapa Rahman tidak ikut datang. Rahman yang membawa Agnes bermain di taman hiburan anak-anak selama setengah harian, saat akan membawa Agnes pergi makan siang, dia mendapat telepon dari Luna. Rahman, gawat, ada masalah, kamu cepat ke sini. Luna berkata dengan cemas. Ada apa? Tanya Rahman. Saudara sepupuku mereka bertengkar dengan orang lain, dan dengar kabar paman terluka, kata Luna. Baik, aku akan segera ke sana. Rahman sambil berkata langsung membawa Agnes ke rumah keluarga Pratama. Ketika sudah sampai di depan pintu rumah keluarga Pratama, Rahman melihat sekelompok orang sedang heboh mengelilingi halaman rumah keluarga Pratama, dan nenek Luna malah jatuh pingsan. Ayah, sudah tidak apa-apa, Samuel sudah menyuruh orang membubarkan mereka. Kata Hermin. Tidak usah hiraukan itu. Kamu antar adikmu dan paman ketigamu ke rumah sakit dulu. Henry berkata sambil menganggukkan kepala. Saat ini Rahman baru melihat kil adiknya Hermin dan Indra paman ketiganya sedang menutup dahi mereka, dan dari kening mereka mengeluarkan darah. Samuel sendiri yang membawa mobil mengantar mereka berobat ke rumah sakit. Rahman bertanya dulu, baru mengetahui kejadian sebenarnya. Rupanya tadi siang, Tuan pergi berziarah ke kuburan, orang di sana lumayan banyak, lalu terinjak beberapa tanaman jagung milik desa sebelah, kemudian terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, dan akhirnya mereka berkelahi. Tapi Samuel mempunyai banyak klien dan teman, sekali telepon saja bisa memanggil puluhan orang, kemudian telah memukul dan melukai beberapa musuhnya.
Samuel adalah keluarga terdekat, saat ada masalah dia yang selalu bisa diandalkan. Melihat putranya sendiri juga terluka, kemudian bersiap-siap ingin menantunya memanggil orang untuk balas dendam, Mia melihat Rahman, walaupun dia tidak berani membencinya, tapi setiap perkataannya masih ada keanehan dan penuh teka-teki. Rahma malas melihatnya, dia hanya bertanya kepada Luna, "Nenek tidak apa-apa kan?" Luna menggelengkan kepala, berkata, "Seharusnya tidak ada masalah, tapi orang tua, tubuhnya sudah mulai lemah, dan terpukul oleh masalah ini, aku sangat khawatir." Ayo masuk ke dalam lihat." Rahman menganggukkan kepala, mengandeng Agnes berjalan masuk ke rumah. Saat ini di dalam rumah, walaupun nenek sudah sadar, tapi wajahnya masih seperti tidak sehat. Rina dan Ruben menemaninya di samping. Mengenai istri dan anak dari Indra, mereka juga ikut pergi ke rumah sakit. Mia malah sedang melayani orang-orang di luar. Lagi pula hari ini mereka yang telah mengundang tetangga datang membantu, dia tidak mungkin mengabaikan dan tidak menghiraukan mereka. "Anakku, di pemakaman ayahmu, malah terjadi masalah ini, sungguh sial." Nenek menarik tangan Rina, berkata sambil menangis. Orang tua di desa ini, sebagian besar masih menganut istilah zaman dulu, saat tuan pergi berziarah ke bukit kuburan, lalu terjadi perkelahian, bagi mereka, pasti adalah sebuah kesialan. "Bu, mereka belum sempat menyentuh bukit kuburan, tidak akan ada masalah." Rina berkata sambil menghibur. "Bu, kamu tidak usah berpikir terlalu banyak, semua sudah diselesaikan, yang paling penting kamu harus segera pulihkan kesehatanmu." Ruben juga berkata menghibur, "Aku ini sudah tua, tubuhku juga memang seperti ini, kalian tidak perlu mencemaskan aku, bisa hidup berapa lama lagi, itu sudah diatur." "Benar, kalian telepon bentar, tanya bagaimana luka dan keadaan Kil dan Indra, apakah parah atau tidak." Nenek sudah pasrah pada hidupnya, tapi dia masih mencemaskan putra dan cucunya. "Nenek, paman ketiga dan saudara sepupu cuma terluka luar saja, pergi berobat sebentar sudah tidak masalah, kamu tidak usah mencemaskan mereka, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka," kata Luna. Bawa aku pergi keluar lihat, mereka semua sudah pergi ke rumah sakit, di luar para tamu juga butuh orang layani," nenek berkata sambil ingin berdiri, tapi saat ingin berdiri, dia langsung jatuh pingsan. Bu, kamu kenapa?" Rina terkejut, langsung segera memapah nenek. Walaupun Rahman tidak mengerti kedokteran, tapi dia segera mendekati dan memeriksa kondisi nenek, mendapati nenek hanya pingsan saja, masih bernafas dengan normal, dia mulai merasa lega. "Kondisi nenek seharusnya tidak begitu parah, kita segera antar dia ke rumah sakit untuk diperiksa," kata Rahman. Luna, kamu dan Lisa tinggal di sini saja, aku dan ibumu, serta Rahman yang mengantar nenek ke rumah sakit, kata Ruben. "Baiklah." Luna menganggukkan kepala. Rahman menggendong nenek, berjalan keluar. Ruben dan Rina mengikutinya dari belakang. "Ada apa dengan nenek ini?" Rahman mengendong nenek keluar, semua orang segera mendekat dan bertanya. "Pingsan, seharusnya tidak apa-apa, kita antar dia ke rumah sakit," kata Rina. Rahman mengendong nenek sampai dekat mobil, kebetulan pintu mobil terbuka, dia segera membaringkan nenek ke dalam mobil, lalu melihat beberapa mobil lewat, dan berhenti di tempat yang tidak jauh darinya. Dia baru duduk di kursi supir, terlihat olehnya sekelompok pria yang membawa pipa besi loncat keluar dari van mobil. "Sialan, mobil ini berhenti di depan pintu rumah keluarga Pratama, pasti juga merupakan saudara keluarga Rina, akan aku hancurkan juga." Seorang pria melihat Rahman hendak naik mobil, lalu dia membawa orang bergegas menuju ke arah mobil Rahman. Bersambung.